Lihat betapa ramenya Tunjungan, jalan Tunjungan Surabaya ketika malam tahun baru. Gua nggak paham sumpah di jalan ini kok bisa serame ini. Padahal dari pemerintah kota Surabayanya sendiri, mereka nggak ngadain acara resmi untuk kembang api gitu loh. Pesta kembang api nggak ada sama sekali. Jadi pure hoki-hokian tuh. Bakal ada yang nyalain kembang api atau enggak gitu loh. Menarik sih. Ya memang vibes dan culture kali ya yang ada di tempat ini. Nih, coba aja lihat di pinggiran bagian kiri. Aku mencoba untuk mencari parkir di sini. Lihat, pack semua. Dan di sini sebenarnya nggak boleh parkir ya tuh. Ada tulisannya P. Tuh lihat, rame banget bagian kiri. Jujur ini pertama kalinya gua ke Jalan Tunjungan untuk hunting foto ya. Cuma gue bingung di mana, mau di mana parkirnya gitu loh di jalan ini tuh. Karena basically ini jalan Tunjungan, itu ya enggak. Gue pikirin deh pada saat itu tuh jalan boy gitu. Harus parkir di mana gitu kayak. Ini gue mau coba parkir di sebelah kiri. Parkir bisa. Kata security-nya bisa, kata, tapi ketika gue nyampe sana, Bisa parkir. oh my god, I feel like I got scam gitu loh. Bisa parkir. Satu orang katanya bisa, Bisa parkir. tapi Kayak tunjungan aja sih sebenarnya. Nggak bisa ya? Oh iya. Ya udah. Makasih ya. ya nggak bisa. Sumpah. Ya di sini gue yaping. Parkir aja susah banget anjing. Ya emang kan untuk parkir di Jalan Tunjungan aja masa susah itu. Atau gue nggak tahu spotnya aja kali ya pada saat itu. Kayak benar-benar clueless gitu loh. Jalan untuk masuknya aja udah rame. Aku masuk itu dari gang guys. Yang kici ini. Mana di situ ada yang jual Thai tea lagi di ujung jalan, sumpah itu udah gang kecil ya, dibelah jadi dua. Nah, Fuck lah. Shit. Gua repeat 3 times man. To just looking for parkir. maksudnya adalah aku udah bolak-balik gitu loh, keliling Tunjungan Surabaya 3 kali I don't care dude. dan gue tetap nggak nemuin parkir. Jadi ya mau nggak mau harus di sini, di parkiran restoran. Parkir. Oke. Finally. Look at the suasana. Mama ini. Gua belum nemu objek musik. Fokus awalku adalah mengambil POV dari kedua orang ini, lalu memadukannya dengan komposisi leading lines yang dibuat oleh lorong ini. Also, kalian notice nggak ada bapak-bapak di sebelah kiri sini yang menambah kesan dramatis dari foto ini. Oh ya, aku lupa ngasih tahu. Video POV ini sebetulnya diambil di tahun 2023 akhir. Yap, aku menantarkannya cukup lama. Entah kenapa untuk video aku nggak terlalu begitu semangat untuk mengolahnya. Ya buat dokumentasi aja. Siapa tahu bisa diolah suatu saat nanti. Contohnya ya sekarang ini. Aku suka bagaimana cahaya petromak mendominasi pada foto kali ini. Merefleksi penjual seakan sedang menemukan harta karunnya. Total durasi POV street video ini adalah 3 jam.
dan gue jelas nggak akan ngedit semuanya sekaligus. Untuk mempermudah, aku cuma mau ngedit sampai 10 menit batas maksimal video ini. Kenapa? Bukan karena ingin views lebih, tapi lebih ingin menekan jiwa perfeksionisku supaya file ini bisa keluar lebih cepat. Jujur, aku agak kebingungan di sini. Susah banget untuk nyari angle yang pas di tempat yang juga rame. Lalu lalang kayak gini. Kamu harus paham sama keadaan kanan kiri gitu. Sambari, kamu juga harus fokus untuk menangkap momen. Lihat betapa emosi memenuhi fotoku yang satu ini. Walaupun keadaannya sedang ramai, kalian masih bisa melihat dengan jelas yang mana subjek utamanya. Lihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar sini berperan menjadi foreground, mengarahkan mata kalian ke subjek utamanya. Lihat betapa ramainya tunjungan pada malam tahun baru. Awareness sangat dibutuhkan di sini, guys. Aku baru sadar kalau presetku yang satu ini warnanya agak kelihatan muram ketika diterapkan di foto ini. Jadi yang kulakukan adalah mengeditnya ulang seperti ini dan membuat vibe-nya lebih hangat karena scene-nya sendiri adalah seorang bapak yang merangkul anaknya. Notice ada sesuatu yang berbeda? Ya, ini karena ruang yang di sebelah kiri tadinya yang ketutupan orang sekarang jadi terbebas, memudahkan mata untuk melihat subjek utamanya lebih jelas karena adanya ruang di kanan kiri yang seimbang. Sebetulnya intensiku di foto yang ketiga ini adalah pengen membuatnya terkesan heroik dengan low angle yang seharusnya diambil dari bawah sini. Tapi karena ada pagar yang membatasi di depanku, ya boleh buat. Still good though, right? Sumpah aku suka banget sama foto ini. Aku gak ada henti-hentinya ngeliatin foto ini waktu aku pulang dari tunjungan terus ngedit foto-fotonya. Ini adalah foto yang paling gak bisa aku move on darinya karena cantik banget. Coba lihat deh komposisinya. Ada dua orang yang lagi ketawa dan satu lagi yang secara tidak sengaja masuk ke frame dan dia lagi lihat ke kamera. Tapi justru orang inilah yang bikin frame ini, foto ini jadi cantik banget. Kayak seakan dia kayak nyapa gitu. Hey yo, what's up bro? Menghidupkan classic vibes gitu di foto ini. Terlebih dengan bunga-bunga yang ada di atas itu tuh, tapi itu malah bikin foto ini lebih cantik lagi dengan warnanya juga. It just
so good, bro. I love this one so much, man.